serta bapak-bapak semua yang belum sepuh yang kita hormati. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa hadir memenuhi undangan rapat RT 3 pada bulan November ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu sebagai rasa syukur kita, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak yang kita hormati, pada kesempatan malam hari ini kita melaksanakan rapat RT di bulan November. Alhamdulillah dihadiri 14 orang. Semoga yang tidak hadir diberikan kesehatan dan ketika besok depan bisa hadir lagi. Yang sakit sudah sembuh, yang lain-lain izin mungkin lewat Pak RT langsung, dan yang tidak izin mungkin nanti Pak RT yang mengetahuinya. Untuk itu sebagai awal kegiatan kita rapat pada malam hari ini, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Subarkah. Pada Bapak Imam disilakan. Bapak Imam. Berkailah rapat keluarga RT ini, karena pada kami yang menjadinya Allah, keputusan yang bijaksana, hati yang lapang untuk menerima perbedaan. Ya Allah, jadikanlah musyawarah kita sama kami sebagai jalan untuk menebar manfaat Allah. Ya Allah, Tuhan kami, agar senantiasa jujur, adil, dan amanah dalam setiap tanggung jawab yang kami emban. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sikap egois, dari kesalahpahaman, dan dari segala hal yang bisa mengganggu niat baik kami ini. Tanamkanlah kejelasan dalam hati kami bahwa apa yang kami upayakan bukan hanya demi hasil dunia, namun juga sebagai bentuk ibadah kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, bila dalam rapat ini ada manfaat, maka lancarkan dan mudahkanlah urusan-Mu. Jika ada hal yang belum kami pahami, bukakanlah pikiran dan hati kami untuk menerima penjelasan. Ya Allah, satukanlah hati dan langkah kami dalam kebaikan. Kuatkan kerjasama dan kerukunan di antara warga kami, dan jadikanlah setiap usaha kami bernilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam yang hari ini. Selanjutnya laporan seksi-seksi. Yang pertama mungkin akan disampaikan oleh seksi sosial. Kepada Bapak Ilyas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tapi saya laporkan mulai bulan Oktober ya, itu sisanya itu tanggal 8 bulan 10 1.300.000, terus tanggal 8 itu kas masuk dari Pak Tio sebesar 250, terus tanggal 10 itu saya bayar ke Pak itu bulan November sampai Desember itu 300. Terus kita kas keluar lagi tanggal 12 bulan 10 untuk Pak Pandu itu sebesar 100. Jadi totalnya itu sisa tinggal 1.150.000 rupiah sampai bulan November saat ini. 1.150.000 ya. Oke, 1.150.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah melakukan kegiatan sosial pada bulan Oktober sampai November malam ini. Selanjutnya laporan nanti gini. Laporan besok atau laporan sementara banyak kita di Pak karena izin dan tentunya ini sekolahan saya melaporkan pemasukan malam hari ini masuk dari sejumlah 22 harga dengan total penerimaan 1.910.000. Sementara atas laporannya setelah 4 hari ini saja dilakukan PRT uang masuk 1.910.000. Yang berikutnya mungkin laporan dari sesi pembangunan. Ada yang mau dilaporkan nomor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pembangunan melaporkan saldo untuk bulan Oktober 2025 ada 155.000. Kemudian di bulan Oktober pada pertemuan kita di KRT dapat tambahan 150.000. Jadi saldo jumlah turunnya 305.000. Untuk pengeluaran pertama saya buat kunci baru untuk pintu di mana RW ini 50.000 lakukan installasi ini. Jadi untuk kunci baru sama kunci kurang beda-beda. Jadi untuk berikan 20.000, kalau buat kunci baru 50.000. Kemudian beli baikon atau menyangkut sarang semut dan teter nih, teter yang tadi dibuat oleh itu masih hujan karena sudah bersih dari semut 33.000, sisanya saya taruh di sana kalau dibutuhkan nanti. Kemudian beli lampu jalan sampai ada 117.000. Ini kan ini dapat saya laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nomor yang melaporkan berapa ada pembangunan di RT 3. Jadi saldo per 9 November malam ini ada 117.000. Semoga besok mantap semua dan tidak ada masalah karena sudah dibereskan di Nomor kan. Kalau yang minggu ini sudah berarti di Nomor. Saya Pak, jadi saran dari Pak RT, saran lampu jalan itu dari Pak Apri sama Pak Adi kan Pak Adi kan berdekatan tuh Pak. Saya saran dari Pak RT, kamu menggeser agak kepada kamu jadi partnernya tidak mengubah gitu Pak. Ini ada eksekusi, kebetulan ada Bapak tadi kan bisa itu Pak. Jadi
padangnya aku agak perang ya Pak, agak apa ya Pak. Sudah ada kembali berani. Terima kasih Bang Bang. Semoga tentunya lancar semua kan musim hujan ini banyak kendala, mungkin konslet atau temuan yang lainnya nih Bang Bang. Dan berikutnya mungkin seksi ini agama ada laporan atau saya sampaikan Pak Imam? Lapor nggak ada. Aman. Aman. Ya. Bang, yang lainnya ini kebetulan ada olahraga yang sesuai sama maksudnya Pak Bambang ini kebetulan juga hadir, mungkin mau disampaikan Pak Bundang, Pak Tarto kalau ada yang disampaikan terkait keamanan. Aman. Ya, sementara kemarin ini ada Pak, bahwa mungkin di minggu kemarin kita di teror sama kucing Pak ya. Oh iya. Itu mungkin kalau masalah kucing sih di RT lain mungkin juga sama. Yang menjadi perasaan nggak enak itu kalau tiap pagi itu kita dikirimi foto trek kucing gitu. Kayak jam sarapan belum, tapi malah selempang. Itu kan menjadi kurang nyaman lah. Gitu. Sementara mungkin ya hobi pelihara kucing atau kesukaan pelihara kucing itu monggo, tapi jangan sampai mengganggu lingkungan belajar. Jadi mohon kesadaran dari bapak-bapak yang mempunyai peliharaan kucing untuk bisa menjaga peliharaannya di kandang. Jadi kita berani memelihara, tapi juga berani modal untuk itu. Dan mungkin untuk KRT sebagai komitmen susila, sebagai komitmen aja Pak, kalau kita berani memelihara kucing berarti juga berani konsekuensinya. Seumpama kucing itu mengganggu di lingkungan warga lain, pemilik kucing mungkin itu bertanggung jawab. Saja kalau mungkin merusak plafon atau apa, itu pemilik kucing harus mau bertanggung jawab juga buat rumahnya, buat ya kalau nanti kita satu berkeliaran kita racun itu nanti biarnya kita ngomong ya bersedia untuk mengganti kalau tukang naik bocor, naik ibaratnya bocor gitu. Ini biasa baru. Terima kasih Pak Bundang. Karena memang kita semua juga kadang merasakan apa yang misalkan Pak Bundang ya, kalau di grup ada foto kalau bagi stunting mungkin agak semangat makanya Pak Bundang. Tapi kalau itu fotonya ini ya memang jadi satu pemikiran kita. Kemudian nanti sebenarnya dari Pak RT juga sudah kemarin mengeksekusi salah satu kucing di RT 3 milik warga juga, tapi ternyata masih ada satu hitam berkeliaran. Ada 4 ada 4 semua. Nanti bisa diambil solusi bagaimana baiknya. Pertama hewan kucing yang berasal dari keluarga lain pertama ini kalau seperti yang disampaikan Pak Bundang, nanti gimana biar tahu itu pemilik kucingnya siapa, itu mungkin saat merusak itu bisa difoto ya Pak Bundang. Tahu lah. Soal kucingnya siapa atau di video ya. Oke, mungkin nanti bisa dibahas oleh Pak RT ini. Untuk yang lain mungkin ada masalah yang disampaikan. Ini Pak Joko nggak hadir, Pak Ambang nggak hadir. Yang ada yang disampaikan yang kemudian itu sama dengan Pak Bunda. Tadinya di depan rumah 3 kali, saya masih nggak berpikir apa-apa. Setelah yang keempat, panggil istri saya kalau ini seperti apa. Ternyata di foto di HP diunggah sama ayamnya. Akhirnya setelah yang mengunggah semua pada mengunggahkan itu.
tadi kan belum ada yang tunggal, yang sudah yang keempat kali. Dulu satu mati, jadi kita pasangin racun untuk tikus masuk ke rumah itu. Ternyata tuh kucing nggak dikasih makan sama yang punya, masuk ke rumah saya makan yang tikus itu. Tikusnya mati 2, kucingnya berkumpul juga 1 mati. Belum sama tikusnya, kucingnya mati. Bukan makanya. Nggak tahu juga. Sekarang masih ada 1 hitam itu. Istri saya tersuruh buat aja tuh kotor lagi tahu di situ. Nanti kalau dia masuk lagi daripada dia biar di sini biar aja makan itu mati, biarin aja itu. Nanti itu bilangnya kalau kelas sini biar saya nanti yang ngomong kayak gitu. Kesel juga. Ya namanya sampai 3 kali diberakin kucing sampai 4 kali kan ya siapa manusia ya enggak kesel sama aja. Aku dari itu dari tempat yang sudah dipenuhi di depan pintu ruang tamu 3 kali, yang 1 lagi di yang itu. Rupanya kalau malam kesetan itu buat itu gitu. Giliran pagi-pagi saya bangun jam 3 tidur dia di meja bundar besar itu, siramnya lari dia takut kalau selama itu gitu ya. Nah gitu aja Pak sama masalahnya. Sebenarnya nambahin aja tadinya yang nggak ngomong lah. Terima kasih ya. Jadi menegaskan apa yang menjadi perasaan dari kita semua terkait keharapan. Jadi biar di solusinya bagaimana baiknya. Kemudian yang berikutnya Pak Yudi mau menyampaikan. Pak Yudi aman, Pak Yudi Aman. Di pertimbangan kebijakan sosial aman ya. Kalau sudah nanti dilanjutkan di lain-lain. Untuk itu acara yang ketiga sambutan Ketua RT 3 pada Bapak Adi, silakan untuk Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak semua yang silakan hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah menyediakan swag rapat pada malam ini. Si Patri yang dieksekusi oleh Lalu. Terima kasih betul. Yang kami hormati Bu juga kamu dan Nur, yang kami hormati kami sayangi Bapak Warga juga kamu pada malam ini kita panjatkan bersyukur kepada Allah karena limpahan panasnya kita beri makna malam hari ini bisa bersilaturahmi dengan kita. Semoga yang belum hadir pada malam hari ini pada kesempatan yang akan datang bisa hadir dalam keadaan Bapak yang kami hormati, ada beberapa yang kami bisa informasikan pada malam hari ini. Selain tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, informasi ataupun laporan dari seksi-seksi yang sudah disampaikan, kami menambahkan beberapa yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, sambil nanti
apa ya, masalah-masalah yang timbul di lingkungan kita dan yang mereka dulu informasi-informasi yang kita dapat selama kegiatan bulan Oktober kemarin. Jadi bulan Oktober kemarin itu saya nyoba untuk ikuti semua program pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kota Magelang, spesialnya Kelurahan Tataban ya, bagian tengah. Jadi kalau ternyata itu kalau diikuti si betul. Saya masak si bulan kemarin. Jadi sudah nanti saya informasikan kepada Bapak masyarakat bagian. Saya kemarin bulan Oktober itu izin dari pekerjaan itu 5 kali dalam satu bulan. Itu yang pertama ada sosialisasi Kamtibmas di Kelurahan Tataban, kemudian sosialisasi Prodame di kantor Wali Kota Magelang, kemudian ada sosialisasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tataban, kemudian ada Bintek penginputan profil RT sebagai dasar musrenbang musyawarah perencanaan pembangunan Kota Magelang. Kemudian ada forum group discussion dengan anggota DPR di Kota Magelang, Pak Namska. Jadi tanyakan letak ikuti kenangan isi Pak. Ya, saya besok ini kalau bulan ini ada kegiatan seperti ini lagi, saya terus ya ada undangan ke pemerintahan masalah. Tapi nggak aku nanti bisa diatur, insyaallah. Menjalankan amanat dari Bapak dari tahun 2003. Tapi ternyata rupanya begitu. Kita rajin dan tak hitung gitu. Tak hitung. Ternyata skornya itu RT3 sama RT1 52. RT2 itu datang 2 kali, kita 5. RT3, RT4 1, RT51 datang 1 kali, kita 5 kali. RT2 itu 2 kali, 3 kali, RT5 ini mantap seberapa ini seperti ada kegiatan yang menunjukkan RT. Artinya bahwa pemerintah Kota Magelang ini memang baru satu-satunya pemerintah daerah tingkat 2 di Indonesia yang langsung melibatkan RT sejauh ini. Bahkan dari kita mengikuti program sosialisasi Prodame ini, programnya Pak Damar yang dulu waktu dulu itu namanya apa? Program Mas Bagio. Ini baru satu-satunya pemerintah kota, pemerintah tingkat 2 yang perencanaan pembangunannya yang merencanakan RT Pak, yang merencanakan RT. Jadi betul-betul musyawarah perencanaan pembangunan itu oleh kita, makanya sangat diharapkan oleh pemerintah kalau rapat seperti ini warga banyak yang hadir, bahkan suruh melibatkan ibu-ibu juga Pak ya, karena ini musyawarah pembangunan di lingkungan RT yang
menjadi nanti pembangunan di tingkat kota. Artinya kebutuhan RT itu mau apa saja, kemudian ada ide pembangunan apa saja, itu ada 50 juta per tahun dari dana ini yang disediakan untuk membangun RT. Ya 50 juta itu tentu tidak semuanya fisik. Kalau pengalaman yang kemarin ya, yang 20 juta itu boleh dipakai untuk usulan fisik, sehingga kemarin ini untuk renovasi WC ini. Terus yang lain berupa pembinaan, berupa pelatihan, berupa pembangunan manusia. Terus keterampilan semacam. Karena nanti ke depan sudah dimulai bahwa program pembangunan ini diharapkan merupakan usulan kebutuhan dari tingkat RT di Kota Magelang, maka akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi baik kemasyarakatan maupun wilayah di tiap-tiap. Untuk itu menyambung kenapa kemudian dari pemerintah Kota Magelang itu meminta jadi pemerintah, dasar hukumnya ada di Peraturan Wali Kota Magelang nomor 15 tahun 2005. Pernah saya share juga itu sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan rodanya gantinya roda. Di dalam pedoman pelaksanaan program ini, salah satunya terlebih dahulu RT kalau mau mengajukan program-programnya dimaksud, terutama yang berkaitan dengan anggaran non juta itu, yang fisik dan non fisik itu harus membuat profil RT yang diinput pada portal profil RT Kota Magelang yang pernah. Jadi kita dapat aplikasi seperti ini yang kemudian beberapa waktu yang lalu kami memberikan kepada bapak-bapak sekalian untuk mengisi daftar pribadi. Memang banyak muncul pertanyaan itu kepada sangat sekali. Terus kemudian untuk apa dan meminta siapa, karena itu daftar pribadi. Tidak hanya Pak Tri tapi juga baik bertanya itu, karena saya sendiri merasakan itu sangat pribadi sekali. Tapi ada lain di RT lain juga ada juga muncul pertanyaan itu, tetapi bahwa dari situlah nanti pemerintah kota bisa melihat potensi, dan potensi yang ada, maksudnya potensi yang bisa dikerjakan oleh pemerintah itu terhadap RT tersebut itu apa saja. Misalkan ada berapa lansia yang ada di situ, bersenang umur, ada berapa anak-anak, ada berapa anak-anak yang sekolahnya sampai jenjang mana, ada berapa rumah yang toiletnya belum pakai air rangsang, ada di situ toiletnya pakai apa. Maka yang belum ada air rangsang itu nanti bisa diprogram. Kebetulan karena di tempat kita ini sudah ada air rangsang semuanya, ya itu nanti mungkin kemarin kita usul-usul bisa dialihkan. Misalkan nyedot septic tank, itu pembersihan septic tank, kirim mobil diesel, hanya seperti itu. Nah, sebagai keamanan daripada data ini,
Ini setiap RT hanya dikasih satu portal masuk dan password, dan itu hanya RT yang punya otoritas di keamanan login dan password dan semua. Jadi kita juga tahu. Ya setelah dia ke akun KPK, nanti itu akan data itu akan dijadikan dasar seperti kajian kurang lebih gambarannya seperti jadi data secara otomatis masuk dibaca oleh pemerintah kota, terus kemudian kebutuhannya disesuaikan dari dasar data. Ternyata masih banyak rumah yang tidak ada tempat lain, itu rata-rata antara yang untuk tingkat sosial ekonomi masyarakat di situ sejauh apa, lalu kemudian apa program yang cocok di situ. Tentu nanti akan menjadi berbeda-beda antara RT 1 dengan RT yang lain, karena profilnya juga setelah dilihat berbeda-beda. Kurang lebihnya seperti itulah. Ya sejauh yang kami bisa menginformasikan, mesti kalau nanti yang ada informasi yang kurang, kalau pas saya dapat informasi lagi mengenai ini tentu akan kami informasikan kepada tapi kita insya Allah punya komitmen untuk menjaga kerahasiaan. Gimana ya, kita mau ikut juga karena itu program pemerintah, mau ini kan jadi tak mungkin juga karena semua RT melakukan dan itu ada peraturan. Kalau RT nggak melaksanakan sama saja ini melanggar peraturan. Nah itu nanti kita bareng-bareng dan melaksanakannya tetap mohon monitor, mohon diawasi kami yang juga kemudian selanjutnya ada yang hal-hal yang mengganjal Pak sampaikan. Saya terima kasih karena pada ketiga ini bapak-bapak maupun ibu-ibu sudah mulai terbuka. Ganjalan-ganjalan itu selalu disampaikan ke kami. Itu saya senang. Meskipun kucing, giling, bagi apa, tapi itu suatu menurut saya terbuka. Ya apa? Pun yang sampaikan Pak Guru tadi, tapi ya apa dari mulai yang begitu dulu, yang penting Bapak jangan sampai ada hal yang mengganjal di lingkungan sehingga kita ayo berwarga di itu mengenai kegiatan kemarin dan sampai dengan di profil RT sosialisasi proyek damai, nanti rencana itu juga sudah kita tujuan program ini kan memfasilitasi pembangunan masyarakat dan masyarakat lingkungan. Nah itu bersumber dari ide dan keinginan warga kalau Bapak ada memfasilitasi masyarakat, mengidentifikasi ada masalah apa di sini, kemudian membantu mengaktualisasikan, mengartikulasikan kebutuhannya. Di sini itu butuh apa sih sebenarnya? Nanti bisa ditampung di program ini dengan melalui apa profil.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dengan pelatihan-pelatihan dengan kursus-kursus yang paling utama ya, meningkatkan peran serta mendorong kebudayaan masyarakat dalam pembangunan. Bisa ada banyak macam pemberdayaan masyarakat, terus kemudian pembangunan infrastruktur dari tingkat RT, dan ini idenya ditunggu dari kita. Kalau dulu mungkin kan dari sana ke sini, tapi ini dari sini punya ide apa, nanti kita usulkan dengan nanti kita menyusun yang namanya rencana kerja RT. Kita dalam musyawarah seperti ini nanti ke depan insya Allah kita lebih persiapan dan perencanaan untuk rencana kerja RT itu apa, usulan kegiatan apa yang menjadi prioritas di tempat kita, terus jenis kegiatannya, volumenya, terus siapa yang menyusun, anggarannya, pelaksananya, nanti kita tahu semuanya. Ini ada di buku ini. Saran alokasi anggaran berdasarkan pasar dan setiap RT mendapatkan alokasi maksimal 50 juta per RT per tahun. Alokasi anggaran diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Termasuk biaya umum maksimal 3% dari pemberdayaan dan infrastruktur. Berarti mohon kemudian juga dari bapak semuanya karena semua nanti dan merencanakan. Jadi ringkasannya ini programnya merupakan program partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan mencakup pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Usulan berasal dari RT dan guru rencana kerja RT sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Alokasi anggaran maksimal 50 juta per RT per tahun diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Semua kegiatan wajib dilaporkan secara transparan dan terbuka. Jadi ringkasannya ada pertanyaan, penggunaan 50 juta itu bagaimana? Apakah bisa digunakan seluruhnya? Ada yang lain. Itu tidak harus. Jadi rencana kerja RT disesuaikan dengan kebutuhan aspirasi masyarakat berdasarkan skala prioritas. Apa dulu yang lebih penting, yang kita yang bukan itu yang bisa untuk yang lain nanti sambil jalan. Tapi untuk programnya dan profil RT kenapa kami meminta Bapak kemarin data seperti itu, kemudian sampai dilengkapi foto-foto. Tadi kita sudah saya terima kasih lagi dibantu itu data keluarganya. Jadi yang itu tadi memverifikasi, kemudian sambil giling-giling nambahin buku rumah Pak sama pakai geotaggingnya. Google Map itu kalau ketik itu juga menuju lalu hasil lalu kita share. Jadi yang masih kita tunggu ini adalah foto keluarga tapi sendiri-sendiri ya, kemudian kita putri foto sendiri-sendiri, nanti saya upload di profilnya masing-masing, lalu saya share ke portalnya proyek RT Kota Magelang. Jadi
di RT kita alhamdulillah cukup lancar pengurusan dan pendaftarannya. Tinggal kurang foto, setelah foto saya dapatkan semua semuanya sudah selesai, tinggal bisa dikasih server di pemerintah kota Magelang. Jadi ini masih menunggu yang bahwa ada bapak yang hanya ibunya yang belum kirim foto ke saya. Jadi paling lambat dari Rabu lah, karena tenggat waktunya itu minggu kedua bulan November sudah harus terkirim semuanya ke portal server portal Kopi Kota Magelang. Minggu kedua bulan November. Jadi minggu besok. Nah, sambil tengah-tengahnya Rabu targetnya sudah harus kita kirim semua. Karena tinggal itu aja. Dan kalau RT lain masih belum. Kita tinggal itu aja. Ini sudah saya cek sudah ada berkalibrasi tinggal. Jadi itu mengapa kemarin kami minta Pak berkaitan dengan adanya sosialisasi programnya di kantor anggota Magelang. Terus program penginputan ini benar-benar pekerjaan RT, bukan proyek. Kalau proyek biasanya ada fee-nya, tapi ini tidak ada. Jadi ini benar-benar mikirnya pemerintah menginginkan sudah dapat honor RT, terus kasih kerjaan sisa. Jadi include itu kerjaan, nanti akan menyusun kerjaan lain, modelnya seperti itu. Jadi itu kemudian berapa selain yang barusan menginformasikan, ada juga sosialisasi operasi merah putih, operasi merah putih. Jadi sudah mulai dibentuk operasi merah putih di Kelurahan Tataban. Perekrutan operasi itu kan ada anggotanya. Perekrutan anggota sudah dimulai dari ketua RW dan ketua RT sebagai anggota. Ada misalnya kurang anggota dan masyarakat untuk sumbangan pokok dan budget dari sumbangan pokok kali 50.000, sumbangan wajib 5.000 tiap bulan untuk menjadi anggota operasinya. Operasi merah putih ini untuk sementara nanti di awal beroperasinya baru hanya akan sebagai penyedia sembako yang lebih murah juga kan. Selebihnya belum. Biasanya operasi kan bisa simpan, bisa pinjam. Ini belum. Karena kemarin saya sempat tentang juga menanyakan informasinya kan operasi merah putih ini ada iuran modal 5 miliar atau 3 miliar kan pemerintah. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak dimanfaatkan? Ini masih banyak kendala di pengurusannya tinggi juga, kemudian juga memang itu belum ada, belum mengajukan, sehingga modal yang ada ini baru dari iuran anggota. Yang modal awalnya itu kalau kemarin itu operasi merah putih di Kelurahan Tataban itu baru 5.770.000. Saya menggunakan dari modal itu kenapa yang dari pemerintah yang 5 miliar 3 miliar itu tidak terpakai. Jadi selain itu juga menanyakan profil detailnya operasi merah putih Kelurahan Tataban itu seperti apa, terus mau dibawa kemana, nanti ke depan akan seperti apa, ini juga masih belum disampaikan ke kita. Ya.
Walaupun baru menginformasikan Bapak itu kulit kecilnya saja seperti itu. Ada kasih nanti baru tahap pemberitaan, kemudian akan mengerjakan apa sembako. Terus kemudian ada juga sosialisasi Kamtibmas, seperti biasa. Makanya orang remaja masih menjadi perhatian khusus kita dan sudah untuk pengawasan dan kita sebenarnya amati dan diantisipasi yang dilakukan anak kita, karena rupanya juga terjadi juga remaja baru ini kasih cuma lihat di TikTok saja. Tahu-tahu anak remaja meledakkan diri di masjid dan tahu ini bukan tertutup. Ini kemarin yang menjadi perhatian Kamtibmas sekitar apa? Kemudian Fintech input koordinatif tadi sudah disinggung. FGD dengan DPRD. Pak Nariska kemarin yang datang ya menampung aspirasi lah. Tapi saya juga sempat tanya, ini kalau program-program Prodame ini Pak Nariska, ini kan sebetulnya hanya untuk kepada janji politiknya kepala daerah saja. Tapi sejauh realisasi sampai saat ini yang begitu terasa ke masyarakat ini belum kunjung. Karena mungkin belum mulai tapi perencanaannya sudah ada. Tapi mudah-mudahan nanti dalam masalahnya program 50 juta itu kan digunakan mungkin yang infrastruktur hanya skalanya kecil-kecil. Nah sedangkan kalau kami ini butuh misalkan ini harapan saluran air, pelebaran gang, itu bisa diajukan lewat mana? Hanya seperti itu. Hanya sehingga nanti bisa diaspirasi ke saya. Hanya saya dikasih sumber biayanya pada juga mengenai aspirasinya Pak Pri itu kemarin kan tidak gorong-gorong yang dari sana untuk dikembangkan dialihkan ke sini itu masih mau dipelajari lagi sama anak karena memang kalau yang proyek Jarwana 7 kemarin itu kemudian menjadi beda kalau materialnya dan tanahnya dialihkan untuk ini kita masih mau bisa so Pak Nariska yang ada di sana dia sudah mencontohkan dan bersuara ngomong bahasa depan ini tadi udah tinggal dia yang udah tinggal dia kita sampaikan terima kasih kepada saluran selama 7 sudah selesai oke ya seperti itulah ya oke sudah dapat ini ada plus-minusnya tapi terima kasihnya juga sama Pak B, Pak Heri, Pak Pri itu yang mendorong-dorong sampai itu kesambung itu kalau nggak gitu bersih bertiga itu nggak karuan tersambung nggak sih? Oh itu niatnya mau dipandaninya karena sudah. Tapi yang sekarang karena ini kita ada mentok dan saya ya ada sebenarnya ada tentunya juga lah ada orang-orang banyak dari
Jangan ya, tidak ya nambah-nambah ini badan ya. Dan ini yang pentingnya ya. Ini malah kita ya jadi rapot. Justru ada Taiwan dulu. Gitu. Nah, nikmat ya. Orang sombong semua gitu ya. Ya sudah. Alhamdulillah. Ini sudah rapi semua, ini sampai 3 ini dari ujung ke ujung itu insya Allah sudah rapi semuanya. Tinggal nanti kita pelihara, kita percantik. Karena alhamdulillah itu sudah tutup selokan mau dicat semuanya sudah bisa sekarang ya. Sudah meriah nanti itu. Insya Allah tahun depan apa kita tambah meriah. Jadi itu sampai ke ujung sampai ujung terus kemudian mengenai ya kucing, terima kasih Pak Bundang kucing ini memang ya ini Pak Rid ini menjadi catatan karena yang Sabdo Minggu tadi itu langsung dari seksi keamanan dan Pak Bundang tidak pernah Pak Bundang musuh sampai begitu kok begitu gitu kayak ini nggak pernah jarang ini agak jadi perhatian kalau Pak Bundang sudah sampai begitu berarti nggak serius mohon diperhatikan tapi memang apa semua warga terganggu kalau kucingnya mata ya dengan olahan kesehatan. Alhamdulillah saya juga terima kasih kepada Pak Bambang akhirnya ikhlas kita terima kasih kepada Pak Bambang untuk apa mengikhlaskan kucingnya kita pindahkan keluar dari Belanda dan sudah saya pindahkan saya angkut pakai di kantor itu ternyata sudah mana anaknya 5 4 anaknya jadi saya mindahin kucingnya Pak Mbak itu jumlahnya 6 ekor sudah jadi 6 ekor nah itu kalau tidak buru-buru saya pindahin wah itu saya mundur saya nanti lagi kalau waktunya saya Pak Bundang saya juga banget Pak 6 ekor. Tapi terima kasih Pak Bambang ikhlas ya Pak tapi enggak cuma ya gitu benar Pak Bambang kan kurang tahu juga melempar dosanya itu mau dilempar ke saya Pak saya takut pamali kalau membuat kucing dosa nah kan sama saja melemparkan dosa itu kan biar saya yang dosa terus tapi nggak apa-apa lah ini juga masalah pada ya insya Allah saya hubungannya juga ya hati-hati strategi biar nggak dosa itu bagaimana tapi saya juga scroll lah belum minta petunjuk yang sih ya baru googling aja hukum membuang kucing karena kalau katanya kalau banyak mudaratnya boleh ya dibuang ya udah di google seperti itu jadi mantap ya saya ya kan takut juga kan suruh buang kucing jadi ya itu melempar dosa ke orang ya tapi memang harus saya lakukan karena nanti ya juga saya ditanya juga kan mungkin dulu harganya kemudian kucing kok nggak kamu perhatikan kenapa pada saat ditanya nanti sama-sama berisiko dosa seperti itu ya kami dan nanti jawabnya juga enak. Dan ada satu Pak kucing itu kalau yang itu mungkin punya karena ada yang putih punya Pak Niko itu nah itu nanti Pak Niko sudah kita sounding juga termonitor juga lewat dulu Nikonya sebilang kandang kalau negara itu racun sama yang tapi karena kalau lepas juga tuh lepas itu jalan itu asal jangan biar dulu aja biar dulu tak racun lagi nggak peduli saya jadi ya kalau Pak setuju saya juga setuju sama
yang disampaikan jadi agar tidak melempar tanggung jawab kepada kita yang menjaga terus sampai orang lain, tapi orang lain yang sudah tanggung jawab masih kotorannya terus yang dosanya itu kan nggak tahu. Dan alhamdulillah lain sudah nanti tinggal ada satu yang menjadi perhatian terus kemudian ada yang hitam itu kalau misalkan nanti bisa itu kayaknya agak lulut itu kalau itu bisa ditangkap agak bisa sendiri tapi enggak syukur gantian yang itu iya antara dapir dan kita sudah berkurang. Nah kalau yang bukan punya warga yang ketiga kalau apa mau punya tindakan sendiri dulu silakan nanti saya berargumen atau syukur tapi ya terus kita kalau nanti tak meskipun kemarin ya ini cuma tak kasihkan bapak yang suka ngurusi kebersihan di lingkungan kantor itu Pak jadi bulan ini kemana ini titip saya titip sama nih buat fokus bisa ini sudah Pak beres aman mungkin bagus ini sampai tuh hampir dimarahin kan Mbak Jini Saya dulu juga pelihara kucing, tapi ya kasih berikan makan di kandang, nggak keluar gitu. Makanya saya berani ngambil tindakan kalau saya juga suka kucing. Jadi itu juga dulu ada sahabat itu kalau pakai animal seperti itu kucingnya masuk ke sini itu kalau dia untuk siap dilepas nanti dipanggil nomornya datang masuk ke sini terus dibawa. Ya memang risikonya memang ya harus tadi tanggung jawab di kandang dikasih makan tempatnya dibersihin kan gitu. Kalau memang itu belum dipelihara kalau dilepas lagi pusing main uang. jadi selain di grup bukan yang alhamdulillah sering jadi kucing tai kucing ini ya kucing tapi pikir apa dan itu ada kesana seperti itu dan terjadi tempat itu tidak dipikir ternyata harus bersih kucing kok tai kucing juga itu kasih itu nggak apa-apa itu terus kemudian informasi dari yang lain kalau kucing itu ya kita mungkin anggaran lakukan ada ini kita masukkan ke kemudian yang jelas harus lebih bertanggung jawab lagi. Jadi kalau ada sekarang ada kucing gitu tahu bukan dari kita itu pesawat atau apa ya? ya Itu dapat uang ya. so nanti dikandang Pak Bapak nanti gitu. Itu kucing liar pelan-pelan tapi gantian saya juga itu harus nyanyi kan takut bisa Sebetulnya itu orang pakai ini dalam ini juga boleh itu atau lagi itu apa salah kan punya warga kalau punya warga kan itu mereka punya lagi misalkan rusak ya harus jawab itu nek warga kita atau tidak warga yang kita nggak tahu
Ini sangat juga sih sebetulnya kayak gini. Nanti mati kalah. Saya itu takutnya kalau ambil tindakan takutnya melanggar warga kita, menurut saya malah kepikiran. Melanggar lalu datang ya, jadi nanti lewat saya gula nanti tinggal. Makanya agak ragu juga ternyata Pak Bambang kita ini buku ya. Cuman ini dari dosa. Nggak mau kena dosanya mau nanggung. Apalagi kita ini ya dosanya tidak mau nanggung. Kemudian informasi dari ibu PKK ini. Jadi saya kira kemarin itu Bu Suraya mengundurkan diri, kemudian ada vakum, ada kekosongan ketua PKK gitu. Namun setelah dilakukan suatu konsolidasi, kemudian dilakukan rembuk dengan Pak RW, Ibu RT dan Pak RW untuk mengisi kosongan supaya organisasi di RW 12 tetap berjalan dengan baik karena menyambut banyak warga, tidak terjadi kebingungan dan kesemakmuran, organisasi juga tetap berjalan. Maka kemudian kemarin diputuskan ketua PKK RW 12 dibentuk ketua bersama. Ketua bersama yang dimaksud adalah seperti apa ya istilahnya, ketua bersama yang terdiri dari Ibu Ketua PKK RT 1, 2, 3, 4 bersama-sama menjadi Ketua PKK dengan tugas masing-masing. RT 1 sebagai koordinatornya, kemudian ketua Ibu Ketua RT 2 nanti yang koordinat bidang administrasi, kesehatan, dokumen-dokumen yang ada di PKK. Kemudian ini bagian tugas untuk mengkoordinasi pokja PKK RW 1 sampai 4. Siapa aja saya nggak tahu. Atau apa lain termasuk posyandu, termasuk pendidikan, termasuk kesehatan, itulah. Terus RT 4 bertugas untuk pendampingan lapangan pada kegiatan-kegiatan lapangan PKK RW 12. Jadi seperti itu ya, karena sudah tidak lagi dalam arti kosong belum, tetapi itu kemudian ini mumpung saya juga berapa waktu yang lalu warga kita ini Pak Aris kan gerah, itu sempat menjadi pikiran kami juga itu tapi mikirnya itu begini, Pak Aris itu geraknya serius sampai keplek namanya terus, tapi tidak mondok, tidak opnam, sehingga kemarin dalam kita menjalankan kebijakan membusuk di tingkat RT 3 ini saya gampang ya, apakah menggunakan ganda sosial atau tidak, kalau tidak kok tidak, kalau mengeluarkan kok tidak opnam, kalau tidak mengeluarkan kok gerahnya serius, terus seperti itu. Sehingga dari peristiwa seperti itu muncul kajian-kajian kita nanti
untuk besok sakit ada sedikit revisi dari yang kemarin usulan. Jadi kemarin kan ini untuk yang dirawat itu tetap 3 hari, jadi besok dan keluarga dan sosial. Untuk yang tidak dirawat tapi tidak bisa beraktivitas selama 5 hari, itu lebih Pak. Dulu juga ada yang sama sekali tidak masuk dan 5 hari tidak bisa beraktivitas. Daripada dulu nanti kita masukkan untuk besok sakit itu revisinya pada jika 5 hari tidak bisa beraktivitas meskipun tidak pernah juga sakit, kita besok dan kita keluarkan kasusnya. Yang lain masih sama kan? Kalau kualitasnya tidak 5 hari tidak beraktivitas itu seperti apa? 5 hari tidak beraktivitas Seperti apa? misalnya tidak banyak kerja 5 hari. Tadi kita nanya dulu ke yang bersangkutan. Ya, ngitung-ngitung kan kelihatan. Hitung, mengamati, kan. Tetapi yang pernah itu sakit tidak oknum, sakit sakit tidak oknum, tapi rasa rokok 5 bulan karena terus apa? Bacotnya 5 hari ini. 5 hari sakit pilek 5 bulan, oleh tak diare 5 hari bisa juga. Semua orang cocok, ya, yang sakit kalau apa yang besok apa yang saya beli yang masih sama. Kalau besoknya lebih dari 3 hari kita besok. Kalau yang sakit orang tua, Yang besok ibu. bapak enggak Enggak. Jadi kalau yang sakit harus ibu-ibu yang sehat gitu ya. Oh ya. Kalau yang sakit orang tua Iya. yang masuk ibu-ibu. Jadi kalau yang sakit nanti yang masuk ibu-ibu yang muda semangat, yang muda semangat biar cepat sehat itu. Alhamdulillah. Banyak yang Bisa banyak yang sakit. Hebat ya. bagus Pengalaman sehat. nanti kalau takziah itu yang saya tinggalkan itu dan kedua bapak takziah mengeluarkan kas sosial, tapi yang saya tinggalkan itu memang kadang-kadang kayak gini nih sok nggak usah dipikir sih, tapi biar tidak mikir maka kita bikin peraturan aja cepat. Jadi referensinya itu untuk melengkapi saja sambil kita kan melihat apa dinamika dinamikanya seperti apa kita sesuaikan kondisinya. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali karena memang olah-olah yang dari kelurahan dan kota pun sudah banyak. 5 pertemuan dari kemarin saya ikuti. Kemudian ini libur lah untuk rapat di kelurahan sehingga nanti rapatnya tidak mungkin itu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dalam menyampaikan informasi yang kurang-kurang. Nanti kami tampil usulan dan informasi baru nanti kami susunkan informasi tersebut seperti apa. Lalu juga kalau misalkan
Bapak ada apa arahan untuk masukan ide apa untuk bagian di ruang tempat tidur kita ini, kami harapkan ada bulan ini yang tahu sedikit tapi nggak apa nanti bisa kita informasikan apa yang menjadi saran dari Bapak dari itu sampai kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT yang telah menyampaikan banyak hal terkait banyak informasi yang disampaikan, terutama terkait program-program pemerintahan di Kota Magelang. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan dan Bapak sudah bisa menyerap apa yang disampaikan tadi dari Pak RT. Tetapi yang fokus mungkin di kita satu tadi terkait penekanan pada hewan peliharaan itu masih menjadi masalah hal yang perlu kita kita cari solusinya, dan tadi sudah disampaikan bahwa untuk hewan peliharaan di tingkat RT 3 sudah coba ditangani, terutama kucing Bapak Bambang itu sudah diungsikan. Kemudian kalau nanti ada masalah lain terkait kucing atau hewan peliharaan yang berasal dari warga lain, Bapak bisa ambil tindakan dengan cara menangkap ataupun yang lainnya, monggo. Sehingga untuk yang di luar RT dari masing-masing warga bisa memberikan tindakan sendiri. Untuk yang warga khusus RT 3, hewan peliharaan RT 3, maka nanti akan ditangani langsung pengawasan Bapak RT 3 ataupun kita semua. Dan yang kedua terkait uang sosial, ini ada perubahan. Jadi kalau kemarin itu ada uang sosial yang diberikan jika opnam atau beberapa hari di rumah sakit, akan tapi ada revisi, yaitu sakit yang lebih dari 5 hari atau maksimal 5 hari tapi tidak bisa beraktivitas karena melihat kasus yang saat ini dialami oleh Bapak Aris. Itu meskipun tidak opnam tapi sudah beberapa minggu tidak bisa kerja, maka salah satu contoh untuk mengambil perubahan pada uang sosial yang seharusnya berat diberikan kepada mereka yang seperti itu. Nah ini dua pokok mungkin terkait dengan isu di RT 3, yang lainnya tadi informasi-informasi mungkin nanti akan, dan kemarin sudah di-share oleh Bapak RT, beberapa diantaranya sudah besar itu ada tadi profil RT, kemudian data baru RT ataupun yang lainnya sudah banyak disampaikan. Nanti jika ada yang belum akan di-share kembali. Mungkin itu ulasan sekilas dari apa yang disampaikan Pak RT. Sebelum diakhiri ada lain-lain, monggo Bapak mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri karena juga sudah malam. Jika ada monggo. Oke, Pak Mul. Masalah satpam mungkin Pak Hadi sudah berikan masalah informasinya. Jadi bulan September yang lalu itu di gedung Perkebunan, karena Pak Satpam yang nama Pak Minta mengundurkan diri, Pak nanti Pak jadi penggantinya yang bulan Oktober tunjuk Pak Hemanto, Pak Bentuk dari RW 10 dan data dari tahun ini Pak. Jadi 1 Oktober aktif videonya, akhir Oktober atau awal Oktober setelah kajian yang bersangkutan mengundurkan diri. Jadi sekarang satpamnya itu sudah tiga Pak. Alatnya masalah orang yang sakit, ya sampai itu saya tanya-tanya ke teman-teman yang ada satu shift, yang memang dia sakit-sakitan memang. Dan kemudian dikasih kali sama saya, tadi saya punya dokter spesialis ngomong ini dokter lama di akhir, dengan itu masih tidak mampu, akhirnya mengundurkan diri Pak. Akhirnya saya tanyakan itu Pak. Nanti mungkin ada informasi dari Pak RW, ada penggantinya tadi Anda. Jadi kalau kesulitan umpamanya atau misalkan kita ada penggantinya untuk iuran pembayaran satpam itu dibebankan ke masing-masing itu gimana itu satu misalnya Pak. Jadi Pak Adi, Pak RT nanti perlu saya ditanyakan ke Pak RT Pak Adi.
pertama pakai yang kedua masalah lampu merkuri pakai lampu merkuri di Promiman sudah lama masih dia pakai mulai sejak sebelum Pak Biatno itu langkah di sana ketika menikmati untuk lampu sampai sekarang belum ada perbaikan itu sudah lapor saya. Di samping itu mungkin bapak-bapak sekalian sering keluar malam naik ke pos ke atas ada juga lampu merkuri di sana juga titik yang mati pada kita pergi ke jalan karena itu juga tanggung jawab di RW 12. Jadi perbaikannya itu ya dari Pak RW nanti mungkin koordinasi dengan mana. Nah, yang berwenang di pos siapa itu kan kalau bisa segera diberikan lebih kembali Pak. Karena tadi yang lama tidak di sana tapi kan di lampu bisa cuma itu merkuri. Jadi dua masalah itu perlu disampaikan Pak Haji, nanti perlu disampaikan Pak RW Pak Haji yang mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mun. Ini dari yang lainnya? Ada yang Pak RT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu pemerintahan pengiriman data tercapil. Nah itu jadi kita ke sana atau cukup yang dari Pak RT aja tercapil itu? Sementara yang ini dulu. Ya. Tapi saya sudah siapkan dengan waktu punya 4 hari 6 Kalau yang dicapil itu untuk yang tinggi. ya untuk update data kita ya keluarga itu. Jadi itu boleh atau dicapil itu Kita itu tetap memastikan aja. iya Pak Herman juga ke sana. Kita makanya cuma apa ya? Sudah sama kok Pak. oh Mudah-mudahan nanti ada. iya Tapi kan sudah memastikan. iya Karena ini ngolehnya bukan untuk dicapil sih. Kalau ini ngolehnya iya yang itu memang capek itu Pak, yang itu ada memang capek. Jadi saya kira data seperti itu kan sama dengan yang awal-awal dulu kan kita lapor itu. Tapi ya kita coba nanti kita kalau tidak mulai berbagi istri yang itu. nanti dicurigai yang dari istri. Apa? Orang sekali. Tidak habis apa yang paling tinggal kemarin dia tanya Bapak umurnya berapa? Tak tahu Pak istrinya berapa? Hush, betul itu. Istrinya satu, kalau ini sekarang dari tahun 72 Pak hebat, hebat. Iya, matur nuwun Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang lain juga ada. Terus Pak terkait satpam itu sudah beberapa kali satpam kita mengundurkan diri karena alasan sakit. Mungkin ini untuk pencarian satpam lagi ditambah tambah satu klausul untuk membawa surat sehat atau apa gitu biar tidak terjadi lagi untuk nanti mengundurkan diri dengan alasan sakit yang memang itu dan sebagainya. Jadi yang repot kan kita sendiri. Kalaupun untuk mencari surat keterangan sehat dari dokter itu memberatkan dari pelamar, bisa menghubungi kami, nanti kita bantu untuk surat sehat dari dokter kami, atau yang sudah jadi satpam mungkin mau diperiksa, mau bikin surat sehat, bisa nanti menghubungi kami, kita akan gratiskan. Atau satpam semua itu kan sudah ada kita semua. Mungkin kalau ada yang belum punya jaminan kesehatan, kita baru mendapatkan pemerintah, bisa seperti itulah untuk kesejahteraan Pak Satpam. Kalau sudah punya semua ya alhamdulillah. Kalau Pak Satpam sudah punya semua sih. Mungkin klausul itu surat sehat mungkin bisa diusulkan ke
tim dari satpam yang baru tadi. Orang mawon tadi sekarang selesai. Ini bersuun Mbak ini. Ada yang lain Bapak? Cukup nih. Oke, cukup menghormati bisa ditanggapi lagi. Pertama dari Bangun, ini karena anak-anak air lampu-lampu besar ini, maka tanggapan kami nanti kami akan sampaikan dulu Pak Edi. Tapi ini menjadi catatan usulan yang saya garis bawahi ke RT. Kalau pada pertemuan-pertemuan biasa yang disampaikan nanti pas rapat RW 3 bulanan itu ini menjadi bahan usulan dari P3. Kemudian yang juga kami coba akan cek RW mengenai JKN, mengenai kesehatan, apa sudah dapat JKN apa belum, kalau belum nanti terima kasih evaluasinya dengan ini saya kira proposan terus nanti kita usulkan RW. Kemudian untuk surat sehat ini ya nanti kita usulkan juga, kita sampaikan, kita tekankan bahkan tapi ya nanti kalau bias kalau kita dalam pekerjaan dibantu beliau nanti untuk mengurus surat sehat sama cek kesehatan satpam yang sudah ada sama mengurus kesehatan. Baik, angka nanti akan kita sampaikan ke Pak RW dan juga ke, kalau kemarin yang ngetes satpam itu padahal sudah seksi keamanan plus keamanan silakan di sana. Sebetulnya ini Pak ada 3 calon dari RW 9 ada 2, Pak Pokok membawa 1, terus Pak Rano bawa 1, Pak Tito bawa 1. Rasanya kalau bisa kan dari RW 92, dari RW 10 2. Pak sudah bisa informasikan masalah kesehatan Pak Nusuk tadi sudah kesehatan ini sudah keluar masuk masa kecil Pak Pokok dari pertanian untuk informasikan. Tapi Pak Tito motor atau itu harus masuk gitu kan. Dan dengan Pak Tito tanggung jawab loh. Bisa kalau kan tidak bukan akhirnya bukannya mundur aja di sini mana-mana. Sudah informasinya ada Pak ada Dikit Pak sebelum ditutup ini masalah iuran K9 untuk sementara ini kan jumlahnya sudah berapa? Nah, apakah selama ini kita kebetulan tidak ada yang awarahum, jumlahnya saya kira apa perlu terus tiap bulan kita setor itu iuran K9, apapun untuk sementara ditunda dulu, baru nanti setelah berkurang targetnya berapa kita iuran lagi kita beri RT ke K9. Itu saja mohon disampaikan ke Pak RW bagi saja ini. Nanti kita sampaikan juga informasi itu. Tapi kalau untuk laporannya sudah ada ya, nah, kita kirim. Jadi semua berapa terakhir ini pernah ikut Pak. Saya itu pernah usul di rapat itu Pak Pak kalau bisa ya seperti yang kalau memang agak banyak yang tidak itu nanti saya kirim lagi. Namun dari tim pengukur servis supaya lanjut tidak Pak itu ya ngana gitu ya lanjut ya. Jadi mana lanjutannya? Ada juga tidak mungkin lanjut iurannya dari RT ya. Jadi memang pernah diputusi oleh pengurus dari RT untuk iuran itu bersifat rutin seperti kas sosial kita
berguna atau tidak tetap kita sebagai kewajiban RT kan. Akhirnya terus semuanya ada perjanjian karena Pak Tato mengundurkan diri, hanya Pak Muhan yang ganti. Kami tanya dari peserta yang ikut rapat, nanti supaya lanjut, Pak Tato tidak boleh diberhentikan itu, dia sudah keputusan rapat. Tapi laporan tetap jalan. Ya, sekarang sudah ditertibkan dengan laporan meskipun apa bulan berjalan terus, tapi laporannya sekarang sudah sesuai dengan dan sepakat, dan setiap masing-masing tanggung jawab organisasi apapun di RW 12 ini yang memiliki laporan keuangan nanti dilaporkan di grup RW, pengurus RW, ini akan kita share ke RW. Kemarin sudah cukup lengkap dari RT dan Komite 9 dari 21 juta berapa? ini itu juga sudah kita informasikan. Dan tadinya Pak untuk kita ada warga meninggal itu 1 juta, dan naik ke 2 juta lah. Tidak dapat itu diputuskan Pak mau jadi tua, akhirnya 2 juta. Kalau ada musibah dan meninggal itu Pak itu betul. Kalau bicara kalau masih banyak di stop dulu sih memang pernah ya, kita pernah stop ya, Saya usul. stop sama manual itu dan tapi Oke, Pak Anda sih. RT kan tetap simpan di Tadi diminta lagi lah, dipakai lagi. Soalnya tahun 9 itu saya ingat betul dulu ide awalnya dari saya tidak akan pengalaman saya sini berjalan, jangan sampai yang ini nanti mau terus karena saya juga sudah mendekati usia yang paling tinggi. sekarang 2 juta ya. 2 juta Sekarang sambulan 2 juta, sama aja 2 juta. ya. Oke, itu ya. Iya betul. Gimana sih tadi beberapa usulan. Yang pertama dari Bang Mul, ada 2 terkait Lampu Merkuri dan Satpam yang sudah mengundurkan diri. Kalau bisa lagi perlu kita pamit sebelum kali. Tapi yang opsi itu satpam pakai satpam, karena satpam itu dari kita buat kita harus bayar setiap bulan, dan satpam tidak bisa. Jadi kalau 1 bulan 2 bulan ini kita isi nantinya kalau tidak di mana gitu Pak. Dan termasuk masa nunggu 3 bulan akan nunggu. Jadi Pak Kri koordinasi Oke, kita seberapa sini. Tapi kok tumben nggak ada informasi di grup bilang ya? Kalau mengundurkan diri satpamnya Jadi gitu. belum terima gaji langsung pamitan Pak Presiden. Kami langsung nggak? Di Pak RW, Pak itu mungkin kira kalau itu sudah dipanggil ke Pak RW, Bapak itu langsung tahu. Ini jadi ada beberapa usulan yang mungkin nanti disampaikan juga Pak RW, yang kedua dari Pak Andika yang terkait penerapan surat sehat bagi satpam baru sehingga tidak terjadi seperti yang kemarin. Kemudian yang keempat dari yang ini terkait evaluasi Kastam Bija 9 ini nanti bagaimana, tapi tadi sudah sedikit disentil oleh Pak Mul bahwa tetap lanjut dan tapi juga seperti itu. Nanti ke depan mungkin laporan-laporan terkait Kastam Bija 9 mungkin perlu disampaikan kembali. Mungkin itu yang bisa dirangkum. Bapak-bapak masih ada lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup karena waktu juga sudah mendekati pukul 10 malam. Untuk itu mari pertemuan ini kita akhiri dengan doa yang kami sampaikan oleh Bapak Imam kepada Bapak Imam. Yang dapat ditarik. Itu nunjuk sendiri nggak apa-apa. Tinggal muncul aja kok. Teman-teman di kantor bacanya kan juga. Sekalian bisa saya itu. Oke, besok ya. Salam. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
menyatukan hati kami dalam satu niat, satu tujuan dan satu semangat untuk saling bergotong royong dalam kebaikan dan kemaslahatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menyadari bahwa segala upaya dan keputusan kami tidak akan berarti apa-apa tanpa taufik dan ridho Ya Allah. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami dalam menjalankan amanah ini. Teguhkanlah langkah kami dalam kebaikan dan kuatkan niat kami agar senantiasa lurus karena kita. Jadikanlah seluruh upaya kami ini ikhlas karena mengharapkan. Dan jangan engkau sisipkan padanya niat untuk saling selain engkau dan Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan hasil-hasil yang telah kami musyawarah. Jauhkanlah kami dari perpecahan, jauhkanlah kami dari kesalahpahaman, jauhkanlah kami dari segala kesombongan. Tanamkanlah dalam hati kami kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan rasa saling percaya. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi, dan jadikanlah amal terbaik kami sebagai penutup dari hidup kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan keikhlasan kami selama rapat ini berlangsung. Jika ada kata-kata atau sikap yang kurang tepat, maka tutupilah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Satukan kami dalam kebaikan dan jadikan pertemuan kami ini sebagai bagian dari amal soleh yang Engkau catat sebagai pemberat timbangan kami di akhirat kelak nanti. Ya Allah, jadikanlah pertemuan yang Engkau rahmati dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini sebagai perpisahan yang Engkau jaga dari maksiat. Jangan biarkan seorang pun dari kami menjadi orang yang celaka atau terhalang dari rahmat Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk teman yang bisa bertemu tadi. Mari pertemuan malam ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.